Asal mula kota Surabaya. Dahulu kala di sebelah utara Jawa Timur hiduplah seekor buaya raksasa yang ganas dan menyeramkan. Namanya adalah Baya. Ia adalah penguasa sungai, pemangsa yang sangat ditakuti oleh semua binatang di hutan. Sungai yang ditinggali buaya itu bermuara pada laut yang luas. Di laut itu tinggallah seekor hiu ganas bernama Sura. Ia adalah penguasa laut yang ditakuti oleh semua ikan. Akan tetapi, Sura merasa bosan. Ia hanya makan ikan setiap hari. Ia penasaran dengan sungai yang bermuara di lautnya. Suatu hari, ia jalan-jalan ke sungai itu. Kebetulan ada seekor kijang di tepian sungai. Tiba-tiba Sura merasa lapar. Dengan diam, dia berenang ke tepian sungai dan melompat menumbruk anak kijang itu. Sura merasa senang mendapat santapan yang lezat. Setelah memakan anak kijang itu, Sura merasa ketagihan. Keesokan harinya, ia berburu lagi di sungai itu dan mendapat banyak santapan. Semakin hari, Baya menjadi curiga karena semakin hari ia semakin kesulitan mencari mangsa. Dia pun menyelidiki sebabnya. Saat melihat Sura menangkap seekor anak monyet yang berenang di sungai, Baya merasa sangat marah. Woi Sura, apa sing mbok lakoke ndek kene? Iki daerah kekuasaan aku. Wani-wanine kok ngrebut jatah pangananku. Gertak Baya emosi. Sura tidak takut kepada Baya. Ia pun malah menantang Baya. Karepku arep makan ning endi? Iki kan untuk daerah kekuasaanmu. Dadi kabeh kewan bebas golek pangan ning kene. Ucap Sura kelewat santai, dan perkelahian pun tak dapat dicegah. Berhari-hari lamanya perkelahian masih tetap berlangsung, sehingga membuat para hewan yang ada di hutan terganggu dengan suara gaduh yang diciptakan oleh mereka berdua. Akhirnya kedua binatang tersebut pun kelelahan, tak ada yang menang dan tak ada yang kalah sebab keduanya sama-sama kuat. Sura, sapi dhewe mung kasih ae perang iki. Aku kesel. Lalu Sura pun menjawab tak kalah ngos-ngosan. Aku bareng Baya. Oke, saiki dhewe ngusiae perkelahian iki. Sura, biyen nek mulai saiki awake dhewe mbatasi daerah perburuan. Marang iku watese. Saran Baya dan Sura menyetujui. Sura pun akhirnya pergi dari sungai itu dan kembali ke laut. Berbulan-bulan lamanya hutan menjadi tenang kembali, tak ada perkelahian antara Sura dan Baya. Namun Sura merasa gelisah. Ia rindu makan daging kijang seperti dulu. Ikan-ikan yang melimpah di laut tak bisa menyembuhkan rasa laparnya. Ia tak mampu menahannya. Diam-diam ia berenang ke muara. Nek aku golek mangsa ing muara, Baya mesti ra bakal ngerti. Namun sayangnya tak ada mangsa yang mendekat ke muara. Sura bosan menunggu. Akhirnya ia berenang ke dalam hutan. Sura senang kembali ke hutan lagi. Kali ini dia harus berhati-hati supaya tidak kepergok oleh Baya. Aku bakalan nangkep mangsa ge arep tak gawa yang laut ben Baya ora sempat ndelok aku. Rencana itu berhasil berbulan-bulan lamanya. Sura berburu di sungai tanpa ketahuan. Lama-lama Baya menjadi curiga sebab lagi-lagi mangsanya berkurang. Meski dia tak melihat Sura di sungai ini, namun dia yakin ini adalah ulah Sura. Mesti iki ulah Sura. Awas ae kowe Sura. Kemudian Baya menyiapkan rencana. Baya sengaja menangkap seekor kijang. Dia melukai kijang itu agar tak bisa lari. Kijang itu diletakkan di pinggir sungai, lalu Baya bersembunyi. Sura yang berenang di sungai melihat kijang yang terluka itu. Hatinya gembira, sebab kijang itu gemuk. Wah, untung banget aku dina iki oleh mangsa sing lemu. Ketika dia hendak membawa kijang ke laut, tapi tiba-tiba Baya datang menghadangnya. Duh, kowe iki jatah bandel ra duwe isin Sura. Baya, nek kowe gelem, kowe iki iso njupuk iwak ing laut, aku ora nglarang. Opo gelem aku karo iwak? Mane aku ora tahan karo banyu laut. Yo wis nek ora gelem aku wis nawari lho. Sura dengan enteng menjawab lalu bersiap menyeret kijang itu ke laut. Baya menjadi semakin marah, lalu menyerang Sura. Arep mbok kowe nyanti kijange. Tanya Baya emosi. Yang laut lah, ada tak pangan ning kono. Kawan dek kene kijange, karena aku mau sing nangkep. Lagian iki kan daerah kekuasaan aku. Ora eleng perjanjiane awake dhewe. Apa tuh weke perjanjian batal wae lah, konyol lemen. Yo wis, saiki sapa sing paling kuat berhak yang wilayah iki. Akhirnya Baya maju menyerang Sura. Perkelahian tak bisa dicegah, kali ini lebih seru. Tak ada yang berani mendekat ke daerah perkelahian itu.
Sura selalu berkelit, Baya menjadi jengkel. Saat Sura lengah, Baya berhasil menggigit ekornya. Aduh, ekorku! Sura berteriak kesakitan. Sura juga tak mau kalah. Keduanya sama-sama kesakitan dan terluka parah. Namun Baya tak putus asa melawan. Dia terus menggigit sampai ekor Sura putus. Sura sangat kesakitan. Ia pun berenang meninggalkan Baya menuju laut. Sejak saat itu, Sura tak berani mendekati sungai. Apalagi ia sudah tak punya ekor. Dia tak bisa berenang sesikap dulu. Sakit sekali. Aduh. Untuk mengenang perkelahian dahsyat itu, maka daerah tempat kedua hewan itu berkelahi disebut Surabaya.